Saya ingin membacakan tentang Hikayat Tanjung Lesung. Pada zaman dahulu kala ada seorang pengembara dari Laut Selatan bernama Raden Budok. Suatu hari setelah bermain di tepi pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang laut. Angin semilir sejuk membuat Raden Budok terlena. Perlahan matanya terpejam. Dalam tidurnya Raden Budok bermimpi mengembara ke utara dan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hati Raden Budok terpesona oleh kecantikannya. Tanpa disadarinya, kakinya melangkah mendekati gadis itu yang tersenyum manis kepadanya. Dilihatnya tangan gadis itu diulurkan kepadanya. Raden Budok pun mengulurkan tangannya hendak menyambut uluran tangan gadis itu. Tapi betapa terkejutnya dia, seranting kering pohon ketapang mengenai dahinya. Raden Budok terpencet dan terbangun dari tidurnya. Dengan perasaan kesal diraihnya ranting itu dan dibantingnya keras-keras. Ranting keparat, gerutunya. Kalau ranting itu tidak jatuh, maka aku bisa menikmati mimpi indahku. Berhari-hari bayangan mimpi itu tidak pernah bisa hilang dari ingatan Raden Budok. Lalu diputuskannya bahwa dia akan pergi mengembara. Raden Budok pun segera menyiapkan perbekalan untuk pengembaraannya. Cek, kita akan mengembara, sayang, kata Raden Budok mengelus-elus anjing kesayangannya. Melonjak-lonjak dan menggonggong gembira seolah mengerti ajakan tuannya. Raden Budok lalu menghampiri kuda kesayangannya. Kita akan mengembara jauh, sayang, bersiap-siaplah. Raden Budok membelai-belai kudanya yang meringkih gembira. Kemudian Raden Budok menyiapkan golok dan batu asah yang selalu dibawanya kemana saja dia mengembara. Setelah semuanya dirasa siap, Raden Budok segera menunggang kuda kesayangannya. Berjalan ke arah utara, di pinggangnya terselip golok panjang yang membuatnya tampak gagah dan perkasa. Sedangkan tas anyaman dari kulit terep berisi persediaan makan terselempang di bahunya. Sementara itu anjing kesayangannya berjalan di depan, mengendus-ngendus mencari jalan bagi tuannya. Anjing itu kadang menggonggong menghalau bahaya yang mengancam tuannya. 5 hari perjalanan telah ditempuhnya. Walaupun begitu, Raden Budok belum juga mau turun dari kudanya. Dia juga tidak menyadari badannya sudah lemah karena perutnya kosong. Begitu pula kudanya. Pikirannya cuma terbayang-bayang pada mimpinya di tepi pantai itu. Kapan dan di mana aku bisa bertemu gadis itu? Gumamnya dalam hati. Raden Budok terus memacu kudanya menapaki jalan-jalan terjal dan menaki hingga tiba di Gunung Walang yang sekarang ini menjadi kampung Cimahpar. Tiba-tiba kudanya roboh. Raden Budok terperanjat mencoba menguasai keseimbangannya. Namun karena sudah sama-sama lemah, Raden Budok dari kudanya berguling-guling di lereng gunung. Anjing kesayangannya menggonggong cemas meningkahi ringkih kuda. Raden Budok segera bangun, sekujur badannya terasa lemah dan nyeri. Pembacaan saya tentang Hikayat Tanjung Lesung. Jika ada perkataan saya yang salah, selebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.